Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon ilmuwan, pertemuan kali ini Ustazah mau mengajak teman-teman semua untuk menggunakan huruf kapital dan juga tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan bagaimana cara membuat karangan. Nah, sebelumnya kita baca kisah berikut ini bersama-sama yuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah menyucikan kota Mekah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Kota tersebut menjadi terhormat dengan kemuliaan Allah hingga hari kiamat nanti. Di sana dilarang berperang bagi orang-orang sebelumku juga bagiku, kecuali hanya pada beberapa saat pada siang hari." Hadis riwayat Muslim. Mekah dan negeri Arab. Panas sekali. Apakah masih ada yang memiliki air? Ujar seseorang. Tidak ada yang menjawab. Setiap orang sibuk menyeka keringat yang mengucur deras di keningnya. Apakah masih ada yang memiliki air? Orang itu mengulangi pertanyaannya. Dia tetap tidak mendapatkan jawaban, hanya embusan angin yang terdengar. Dia menatap rombongannya satu persatu. Tampaklah wajah-wajah yang lelah dan kehausan. Rupanya persediaan air telah habis. Orang itu segera melihat sekeliling, berharap menemukan sumber air. Itulah rombongan dari negara Arab. Mereka sedang menempuh perjalanan jauh untuk berdagang. Gurun pasir yang luas dan panas harus dilalui mereka. Negeri Arab terletak di benua Asia bagian barat. Sejak dahulu, daerah ini sudah diberi nama Arab, yang berarti gurun Sahara. Ia dinamai seperti itu karena tanahnya kering dan tandus. Jazirah Arab ini berbatasan dengan Laut Merah dan anak Jazirah Saina di sebelah barat. Di sebelah timurnya terletak Teluk Arab dan Irak bagian selatan. Laut Arab membentang di selatan. Di utara berbatasan dengan Syam dan sebagian Irak. Luas negeri Arab mencapai 1.300.000 mil persegi. Wilayah Arab meliputi Hijaz, Najd, Yamamah, Tihamah, Oman, dan Yaman. Hijaz adalah dataran tandus di antara dataran tinggi Najd dan di daerah pesisir Tihamah. Di Hijaz inilah terletak kota Thaif serta kota suci Mekah dan Madinah. Wilayah Hijaz tidak pernah dijajah. Tidak ada yang mau menjajah wilayah tandus dan miskin. Wilayahnya juga dikelilingi dataran tinggi, seperti berada di dalam benteng yang kukuh. Kota Mekah adalah jantungnya Hijaz. Letaknya sekitar 48 mil dari Laut Merah. Nama Mekah konon berasal dari bahasa Saba, yaitu Makuraba yang artinya tempat suci. Mekah juga sejak dahulu menjadi tempat persinggahan kafilah dagang dari Yaman menuju Syam atau sebaliknya. Setiap tahun, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah di Mekah diadakan festival Ukas. Saat itu, orang-orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mengikuti lomba pidato dan membaca syair. Oleh karena itulah, Mekah menjadi kota tempat pertukaran budaya, perdagangan, agama, dan seni. Mereka juga gemar sekali mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Mereka suka menanyakan rahasia masa depan kepada dukun dan tukang ramal atau kahin. Mereka percaya kepada ramalan bintang serta sesuatu yang bisa membawa dan menolak kesialan. Wah,
anak panah yang keluar bertuliskan tidak. Kalau begitu, aku tidak boleh berangkat hari ini, ujar seseorang setelah mengguni nasibnya menggunakan anak panah. Ya betul, kalau kamu tetap berangkat, kamu akan celaka nanti, ujar temannya yang menyaksikan pengundian itu. Masyarakat Arab sebenarnya percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak yang menempuh cara salah. Ada yang menyembah berhala, kuburan nenek moyang, matahari, bulan, serta pohon besar. Berhala itu diberi nama. Ada yang bernama Hubal, Lata, Uzza, dan Wud. Jumlah berhala itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Saat musim hujan, berhala dibagikan kepada kabilah yang datang. Semakin tersebarlah penyembahan terhadap berhala. Ka'bah memiliki sejarah panjang. Bagaimanakah sejarah Ka'bah? Mengapa Ka'bah selalu dikunjungi setiap tahun? Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana penggunaan huruf kapital sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada kisah yang tadi Ustazah bacakan. Nah, pada kisah yang tadi kita baca bersama-sama dapat ditemukan 8 kaidah penggunaan kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Kemudian yang kedua digunakan pada awal judul karangan. Yang ketiga digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang keempat, penulisan huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari besar. Yang kelima, digunakan pada huruf pertama nama peristiwa. Yang keenam, penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat pada petikan langsung. Yang ketujuh, digunakan pada huruf pertama nama geografi. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama agama, nama kitab, nama Allah, dan juga kata gantinya. Nah, ini adalah penggunaan huruf kapital yang kita temukan pada kisah yang kita baca bersama-sama. Apakah ada lagi? Ada. Ada beberapa penggunaan huruf kapital yang tidak kita temukan di kisah yang tadi kita baca. Yang pertama misalnya pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Juga huruf pertama nama orang atau julukan. Ada juga yang tidak kita temukan yaitu huruf pertama nama lembaga, badan organisasi, dan juga dokumen. Atau pada huruf pertama kata sapaan. Nah, sekarang kita akan mencari tanda baca yang terdapat pada kisah yang sudah kita baca bersama. Kita akan menemukan 8 tanda baca. Walaupun sebenarnya jumlahnya lebih dari 8 ya teman-teman. Sekarang coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada penutup kalimat pernyataan dan juga kalimat berita. Tanda titik juga digunakan pada penulisan gelar, singkatan, atau angka tertentu. Berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Tanda koma juga dapat digunakan pada penulisan gelar, singkatan, atau angka tertentu. Tanda baca yang ketiga adalah tanda kurung. Tanda kurung digunakan
ketika kita ingin memberikan keterangan tambahan. Lalu kita bisa menemukan juga tanda petik 2. Tanda petik 2 digunakan pada pernyataan langsung dalam suatu kalimat atau percakapan dalam naskah. Tanda baca kelima yang bisa kita temukan adalah tanda seru. Tanda seru digunakan pada penutup dan juga penegas kalimat perintah. Lalu ada tanda apa lagi ya teman-teman? Ya, yang keenam adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk memperkuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk dua bilangan dan dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya kita akan menemukan tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk kata ulang atau bisa juga digunakan untuk kata terpenggal ketika kita ingin mengganti baris. Juga bisa digunakan untuk menyambung angka atau merangkai tanggal, bulan, tahun, dan untuk memperjelas hubungan. Teman-teman, perhatikan gambar ini ya. Lihat gambar di atas dan juga lihat gambar di bawah. Mereka sedang berkomunikasi, menyampaikan kalimat. Nah, sekarang teman-teman tentukan mana yang gambar dengan kalimat efektif, mana gambar yang kalimatnya tidak efektif. Kalimat efektif apalagi tuh? Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, ada 4 syaratnya. Yuk sebutkan bersama-sama. Pada 7 kalimat di bawah ini, coba teman-teman temukan mana kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Sebelum teman-teman Ustazah pandu untuk membuat karangan, kita akan sedikit murojaah dulu ya. Apa yang disebut dengan huruf, apa yang disebut dengan kata, apa yang disebut dengan kalimat, lalu apa yang disebut dengan paragraf, dan apa itu karangan. Berikut ini 5 langkah membuat karangan. Yuk dibaca bersama-sama. Yang pertama, oke, yang kedua, sip. Yang ketiga, bagus. Yang keempat, oke. Yang kelima, betul. Nah, agar teman-teman semakin ahli, yuk kita buat karangan dengan tema membantu Umi membuat makanan. Bisa makanan sehari-hari atau juga bisa membuat kudapan. Sampai kudapan tersebut atau makanan tersebut disajikan di atas meja. Oke, Ustazah tunggu hasil karangan teman-teman semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.